Inna syaitana qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum hadhihi abada. Setan itu Bapak Ibu, kalau nggak bisa menggoda kita dari satu jalur, dari satu pintu, dia akan menggoda kita dari pintu yang lainnya. Nggak bisa dia membuat kita kafir karena iman kita kuat, maka dibuatnya kita mempersekutukan Allah. Nggak bisa kita mempersekutukan Allah, dibuatnya kita agar terlalu cinta dengan harta. Masih juga kita nggak cinta dengan harta, dibuatnya kita cinta dengan wanita. Nggak bisa juga kita cinta dengan wanita, dibuatnya kita terlalu cinta dengan kuota. Kuota. Tambah kuota. Pasti selalu mencari cara. Apa kira-kira condongnya kita itu? Nggak bisa kita digoda setan biar kita makan riba. Oh, berarti kita benci dengan saudara kita yang sesama Islam. Nggak bisa kita benci dengan saudara kita sesama Islam. Dia goda kita agar kita berbohong. Nah, jadi setan itu kalau lewat satu jalur nggak berhasil, dia masih lewat jalan yang lain. Dan dia tidak pernah putus asa. Setan tuh nggak pernah putus asa menggoda manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nggak bisa lewat satu jalur, maka lewat jalur yang lain. Memang setan nggak bisa membuat kita kembali kepada kesyirikan, kepada kekufuran, akan tetapi lewat jalur yang lain, lewat jalur yang lain bisa. Hingga akhirnya manusia meremehkan dosa yang kecil. Saya Pak Ustaz tidak mungkin saya berdosa besar. Saya tidak mungkin kafir. Saya tidak mungkin syirik. Oke, kata setan, kalau kamu nggak mungkin kafir lagi, nggak mungkin syirik lagi, ku goda dari cara yang lain. Ku mulai dari dosa yang kecil-kecil. Sehingga engkau menganggap dosa itu kecil dan engkau meremehkan itu dosa kecil, dan itulah saat kita sudah mulai meremehkan sifat dosa yang kecil ini, saat itu kita sudah mendapatkan ridhonya setan. Meremehkan dosa yang kecil. Itu yang disebut dengan ilmu madakhilis syaitan, atau ilmu langkah-langkah, cara-cara, step-stepnya setan menggoda manusia itu begitu. Setan kalau dia menggoda seorang yang beriman untuk berzina, mungkin orang yang beriman ini dia menolak. Kalau setan menggoda mukmin agar berzina, mungkin menolak. Hai, ayo berzina. Masa berzina? Haram. Oke, kata setan, kalau engkau memang menganggap zina itu haram, ikuti langkah-langkah. Yang pertama, hanya sekedar obrolan saja. Maka orang yang beriman itu akan menganggap, kalau sekedar ngobrol kan nggak apa-apa. Obrolan pun semakin hari semakin nyaman. Nggak apa-apa, cuma ngobrol aja. Memang ketika awal digoda berzina, haram zina. Kalau ngobrol, nggak apa-apa, cuma ngobrol. Habis itu pun gimana kalau besok bertemu kemudian makan sama-sama? Nggak apa-apalah kalau cuma makan sama-sama di restoran, apapun salahnya. Dibawa di alurnya seperti itu. Akhirnya makan pun bersama di restoran. Tidak apa-apalah, tidak salah. Ujungnya apa? Mengantar ke rumahnya. Enggak dosa, kan saya enggak berzina, cuman ngantar ke rumahnya saja. Tapi itu langkah-langkahnya ke situ. Terbawa arus. Itu yang disebut dengan langkah-langkah setan. Madakhilis syaitan. Kalau setan enggak bisa menggoda dari satu pintu, maka dia akan menggoda dari pintu yang lain. Hingga akhirnya manusia meremehkan dosa yang sifatnya kecil. Bagaimana ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu menyikapi mana yang halal, mana yang haram. Pasal makanan, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu,
Kalau datang makanan kepadanya, dianterin makanan sama pembantunya, pasti ditanya dulu, ini makanan halal apa enggak ini? Kalau makanan itu halal, dimakan. Kalau enggak halal, ya dibuang. Lebih baik lapar daripada makan makanan yang haram. Kalau kita sekarang enggak, lebih baik kenyang, kagak urusan halal apa tidak. Tapi Ustadz, kami anterin makanan nggak pernah nanya halal atau haram. Saya husnuzon. Saya husnuzon. Saya yakin betul ini teh ini halal, kue yang datang di sini halal. Dan saya nengok tadi Pak Man bawa ceretnya. Saya yakin ini halal, Pak Man bawa ceretnya. Nah, Abu Bakar tuh nanya dulu, dapat makanan ditanya, halal nggak nih makanan? Kalau halal dimakan, enggak halal enggak dimakan. Datang satu masa di mana Abu Bakar lupa bertanya kepada pembantunya, makanan ini asalnya dari mana, halal atau tidak. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dimasukkan telunjuknya ke kerongkongannya. Agar apa? Agar apa yang baru masuk itu dimuntahkan kembali. Sampai segitunya Pak Ustaz? Ya, segitunya. Karena takut. Masalah dosa itu takut sekali. Tidak katik masalah itu kecil atau besar. Bukan masalah dosa itu kecil atau besar, tapi ketika kita berbuat dosa, kita yang kita lihat adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu salah seorang ulama itu hanya gara-gara ngambil debu, turab. Ngambil debu di rumah tetangganya itu dia sedih 20 tahun, Mak. Sering salah. Hanya karena ngambil debu di rumah tetangganya, dia merasa berdosa. Ya Allah, bagaimana nanti hisab saya gara-gara debu yang saya ambil dari rumah tetangganya, dan saya tidak izin. Itu gara-gara debu. Mungkin tolak apa yang kita ambil dari rumah tetangga. Lo kok enggak merasa bersedih? Lo kok enggak merasa berdosa? Dan saat kita sudah menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, saat itulah setan ridho terhadap kita. Kapan setan ridho terhadap kita? Ketika kita sudah menganggap dosa kecil itu biasa saja. Kenapa ada orang yang begitu mudah melakukan maksiat? Karena dia menganggap itu biasa. Tidak merasa berat di situ. Bayangkan 20 tahun merasa bersedih. Nah, pasal makanan tadi Abu Bakar sampai memasukkan jari telunjuknya ke kerongkongannya. Ada juga dulu di Mekah itu, dia nggak mau makan kecuali makanan itu hasilnya dari Mekah. Kalau dari luar Mekah dia nggak mau. Ngapa nggak mau Pak Ustadz? Kalau dari luar Mekah dia nggak tahu yang nanam siapa. Sampai harus tahu yang nanam siapa, bayangin. Ini terlalu berlebihan dalam beragama Ustadz. Bukan terlalu berlebihan, sikap kehati-hatiannya itu tinggi. Jadi dia harus tahu yang nanam ini siapa. Nanamnya gimana, nyiramnya gimana. Kalau di dalam Mekah makanannya dia ngerti, ini yang nanam si ini, mau dia makan. Kalau dari luar nggak mau, sampai segitunya. Ada orang lagi berjalan siang hari, panas nggak siang-siang itu? Panas. Apa yang kita lakukan ketika panas itu? Berteduh di bawah atap. Tahu apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Sampai nggak mau berteduh di bawah atap, padahal itu panas siang hari. Pas ditanya, kenapa engkau tidak berteduh di atap rumah itu? Apa kata ulama ini? Banyak yang bilang ini rumah di dalamnya terjadi praktek maksiat. Saya nggak mau berteduh di bawah atap yang rumahnya terpakai untuk maksiat, padahal cuma berteduh di bawah atap. Kayak segitunya ya. Itu yang disebut dengan wara'. Wara' itu sikap kehati-hatian, menjauhi bahkan bukan dari yang sifatnya haram. Syubhat pun dijauhi. Kenapa? Agar kita tidak meremehkan yang namanya dosa. Karena ketika kita sudah mulai meremehkan dosa, saat itu setan ridho terhadap kita. Imam Ahmad bin Hambal itu, Pak Buzi, tidak menulis satu hadis
sebelum hadis itu diamalkannya. Orang-orang soleh terdahulu tuh, ya Allah, nggak mau nulis satu hadis itu sebelum diamalkan tuh, nggak mau ditulis. Ada satu hadis yang bunyinya begini, Nabi itu memberikan upah kepada orang yang membekamnya sebanyak 1 dinar. Kan Nabi bekam, habis bekam Nabi kasih upah orang yang membekamnya ini 1 dinar. Berapa 1 dinar itu Pak Ustadz? 4,25 gram emas. 1 dinar 4 gram, 25 emas. Jadi berapa Ustadz? Ya 3 juta lebih. Nabi bekam, orang yang ngebekam Nabi dikasih 1 dinar, 3 juta lebih. Kalau sekarang kan berapa Ustadz bayar bekam? Ya, seikhlasnya. Ikhlasnya 20, uang ajar yang ngasih 20 nih. Nabi itu pernah bayar orang yang bekamnya 1 dinar, 4,25 gram emas. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal sebelum menulis hadis tersebut, Imam Ahmad berbekam. Habis berbekam, ini orang yang ngebekam dikasih 1 dinar. Habis itu baru Imam Ahmad nulis hadis Nabi berbekam dan membayar upahnya 1 dinar. Nggak mau nulis satu hadis sebelum diamalkan. Masya Allah. Ada lagi namanya Abdullah bin Marwan. Abdullah bin Marwan ini punya uang perak. Perak uangnya Pak, perak. Ini uang perak jatuh di sumur yang keruh nan kotor. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Marwan? Dicarinya orang siapa yang bisa ngambil uang perak yang jatuh di sumur nan keruh, yang keruh dan kotor itu. Kemudian apa? Siapa yang bisa ngambil uang perakku itu kan kuberi kepadanya 13 dinar. Yang diambil uang apa? Perak. Imbalan upah untuk mengambilnya apa? Emas. 13 dinar lagi, 13 kali 4,2. Nah, kalikan sendiri. Yang jatuh uang perak, Pak. Lalu kemudian ketika uangnya ketemu, diambil, yang ngambil tadi diupah 13 dinar, yang ngambil ini bingung dia. Oi, apa gawe? Ngambil uang kita, meninggal. Kau berikan aku 13 dinar untuk uang perakmu ini. Kita mikir, ngapa ndak dibiarin bae uang perak ini di situ kan? Ngapa nak ngunjuk uang 13 dinar nian hanya gara-gara uang perak ini? Apa kata Abdullah bin Marwan? Aku tidak ingin uangku ada di sumur yang keruh nan kotor ini, dan aku tidak ingin ada orang yang datang ke sini kemudian meludah ke sumur ini, dan sementara uangku ada di dalam sumur ini, karena di dalam uangku tersebut ada lafaz Allah. Jadi uang dinar, dirham itu ada lafaznya, la ilaha illallah. Saya nggak mau ini uang ada lafaz Allahnya. Kalau saya biarin dia di sumur yang itu, takut nanti ada orang ngeludah ke situ, takut ada kotoran nanti ke situ. Maka saya bayar kamu 13 dinar biar uang ini tidak diludah, tidak dikotori. Masya Allah. Begitu cara Abdullah bin Marwan mengagungkan Allah. Rela dia hilang duitnya 13 dinar, tapi nama Allah tidak terinjak-injak. Maka karena begitu pengagungannya kepada Allah, Allah pun mengagungkan orang-orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang yang terlalu diagungkan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang namanya sampai saat ini disebut, ulama-ulama yang hebat namanya sampai saat ini disebut, karena memang
mereka pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkannya. Siapa yang mengagungkan Rasulullah, maka Allah pun akan mengagungkannya. Baik. Jadi jangan sampai meremehkan dosa meskipun sifatnya kecil, karena ketika kita sudah mulai menganggap dosa kecil baik. Ketika kita sudah mulai menganggap dosa kecil, meremehkan dosa kecil, saat itu setan ridho terhadap apa yang kita kerjakan dan dia akan masuk kepada langkah-langkah selanjutnya.